segala hal yang menimbulkan perubahan itu biasanya akan menimbulkan stres. Nah, jadi stres itu sendiri adalah apa? Stres adalah kondisi tertekan di mana apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi yang sebenarnya. Jadi tuntutan-tuntutan yang ada di luar diri kita biasanya akan menyebabkan kita itu menjadi stres karena gagalnya kita dalam melakukan adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar kita. Keadaan apa saja sih yang biasanya menimbulkan atau menyebabkan seseorang itu menjadi stres? Stres itu biasanya kita sebut dengan stresor. Mungkin Anda semua pernah mendengarkan ya istilah stresor itu sendiri atau penyebab dari stres. Penyebab dari stres adalah banyak bermacam-macam seperti dari kepribadian kita. Bagaimana caranya karakteristik kepribadian kita itu juga bisa menentukan seseorang itu menjadi stres, seperti bagaimana cara dia beradaptasi, cara dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu juga akan mempengaruhi seseorang itu menjadi stres. Yang pertama itu tadi kepribadian, yang kedua adalah keluarga. Bagaimana faktor keluarga atau family support group ya. Family support group ini adalah tonggak utama biasanya orang ini mengalami stres. Ketika orang itu family support groupnya itu bagus, biasanya orang-orang akan minim ya mengalami stres ketika dia tidak ada support group seperti suami atau orang tua atau anak-anaknya nggak support dia, biasanya banyak mengakibatkan stres. Kemudian adalah faktor ekonomi. Ketika keadaan ekonomi seseorang itu terganggu atau finansialnya menjadi terganggu, biasanya juga menyebabkan seseorang itu menjadi stres. Selain itu adalah sosial budaya. Sosial budaya yang tidak sesuai dengan budaya seseorang itu biasanya juga menimbulkan stres. Atau selain sosial budaya adalah keadaan atau lingkungan yang berubah sewaktu-waktu. Di mana keadaan lingkungan yang berubah sewaktu-waktu itu yang menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, di mana kita sulit untuk melakukan penyesuaian diri dengan keadaan yang berubah itu, sehingga itulah yang menyebabkan kita menjadi stres. Bentuk stres itu sendiri tuh ada dua ya, ada dua macam tipe atau bentuk stres. Yang pertama itu stres positif dan yang kedua adalah stres negatif. Di mana stres positif dan negatif ini wajar terjadi pada semua kalangan. Anda pasti mengalami stres, entah itu stres positif atau stres negatif. Yang membedakan adalah bagaimana kita bisa menyikapi stres kedua stres tersebut. Dimana satu saya akan bahas ya stres positif. Stres positif itu adalah yang biasanya kalau dalam istilah psikologis itu namanya eustress ya. Eustress ini bisa membangkitkan sebenarnya stres positif yang mengakibatkan seseorang itu merasa justru stresnya akan mengakibatkan rasa bangga, prestasi, kemudian bisa melakukan pengembangan diri yang lebih baik. Seperti apa misalnya seorang mahasiswa yang sedang belajar menghadapi UAS, pasti semuanya akan mengalami stres. Ini adalah contoh stres yang positif. Ketika mahasiswa itu belajar tekun setiap hari untuk menghadapi UAS, maka ketika setelah UAS ya nilai akan keluar, nilainya menjadi A. Itu akan menimbulkan prestasi buat mahasiswa, sehingga itulah yang menyebabkan berarti ini stres mahasiswa ini stres positif karena menimbulkan suatu kebanggaan tertentu atau prestasi bagi mahasiswa. Tapi sebaliknya stres juga berakibat pada stres negatif. Stres negatif itu seperti apa? Yang biasanya kita sebut sebagai distress ya. Distress ini akan mengakibatkan seseorang itu menjadi kecewa, merasa tertekan, murung, menjadi pribadi introvert, tidak mau ngapa-ngapain, biasanya aktivitasnya sangat menjadi berkurang. Itu adalah stres-stres yang negatif, di mana tuntutan-tuntutan dari luar atau tuntutan-tuntutan di sekitar kita tidak bisa melakukan penyesuaian diri dengan sedemikian rupa sehingga akan menimbulkan rasa-rasa itu tadi seperti pesimis, rasa tertekan, kegagalan dan lain sebagainya.
durasi seseorang itu bisa mengalami stres itu pasti akan berbeda-beda. Kita harus bisa secepat mungkin mengusir stres yang ada di dalam diri kita. Cirinya seperti apa sih stres itu? Biasanya kita itu kalau bangun tidur merasa sakit semua di area tengkuk badan kita, merasa pusing atau mudah jantung berdebar, biasanya nggak pernah sering berkeringat, tiba-tiba sering berkeringat. Itu adalah ciri-ciri kita mulai merasakan stres. Seperti keadaan pandemi COVID yang sekarang ini sedang terjadi ya di lingkungan sekitar kita, di mana sudah kurang lebih 4 bulan kita mengalami pandemi COVID-19 ini, yang memaksa kita harus stay at home, nggak boleh kemana-mana, sehingga aktivitas itu terbatas, sehingga itu yang biasanya menyebabkan orang menjadi sulit melakukan penyesuaian diri. Sulitnya di mana? Dari keadaan ekonominya akan terganggu, dari kehidupan pendidikannya juga terganggu, pekerjaannya juga akan menjadi terbatas, kita hanya bekerja saja dari rumah, belajar dari rumah. Jadi semua hal tersebut menuntut kita untuk bisa melakukan penyesuaian diri. Ketika seseorang itu tidak bisa melakukan penyesuaian diri di era pandemi ini, kemungkinan orang-orang tersebut akan mengalami stres. Bagaimana caranya mengatasi stres itu sendiri? Atasi stres dengan stres. S-nya adalah sadari, temukan, rencanakan, evaluasi, dan syukuri. Yang pertama adalah sadari. Anda harus mensadari terhadap masalah apa yang sedang Anda alami saat ini. Ketika Anda sudah menyadari, Anda harus menemukan apa yang harus Anda lakukan. Masalah apa yang harus Anda selesaikan, itu harus Anda temukan. Yang ketiga adalah rencanakan. Ketika Anda sudah menemukan, Anda harus merencanakan. Next, ke depan, ketika saya ada masalah seperti ini, langkah-langkah apa saja yang harus saya rencanakan. Itu kalau perlu Anda bikin list di suatu kertas atau buku, terserah Anda, atau handphone Anda di catatan note Anda, rencana-rencana Anda yang mungkin Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian eksekusi dan evaluasilah. Eksekusi, lakukanlah. Kalau rencana itu tadi yang sudah ada rencanakan tidak Anda lakukan, yang pasti masalah Anda atau stres Anda tidak mungkin bisa terselesaikan. Jadi harus Anda eksekusi dan Anda harus lakukan rencana yang sudah Anda rencanakan sebelumnya. Kemudian evaluasilah. Kalau sudah dilakukan evaluasi, apa sih hasilnya? Apa akibatnya? Anda sudah mengalami perubahan-perubahan secara psikologis nggak? Stres Anda sudah mulai menghilang nggak? Stres menghilang itu bisa ditandai dengan kita mulai tenang, emosi kita sudah mulai terkontrol, badan kita secara fisiologis itu sudah mulai enak, tidur juga sudah mulai teratur, bangun tidur sudah segar, itu sudah mulai termanajemen stresnya. Ketika sudah evaluasi, tolong syukuri apa yang ada di diri kita, apa yang ada di dalam hidup kita saat ini. Ketika kita tidak bisa menjadi manusia yang bersyukur, kita tidak akan bisa mengatasi stres kita itu sendiri. Yang harus dihindari ketika kita mengalami stres di era pandemi ini adalah hindari berita-berita hoax. Tolong cari berita-berita yang sekiranya penting buat Anda. Ketika Anda ingin mengetahui info mengenai COVID-19, cukup pilih 1 atau 2 media yang paling dipercaya, sehingga Anda hanya akan menyaksikan berita-berita dari kedua media itu atau salah satu dari media yang paling Anda percayai. Tolong jangan banyakin pikiran-pikiran dengan hal yang negatif, karena apa yang kita pikirkan itu akan mengarahkan perilaku kita. Jadi ganti pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Walaupun kita hidup dalam area pandemi seperti ini, kita harus tetap melakukan hal-hal yang positif tanpa menuangi hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Kalau ala saya ya, pasti saya juga mengalami stres ya. Pada awal-awal masa pandemi saya juga sangat merasakan
kegiatan saya yang monoton, aktivitas saya yang begitu-begitu saja, yang sebelumnya aktivitas saya modal juga cukup banyak, sehingga menuntut saya harus berdiam diri di rumah karena kebetulan saya juga mempunyai banyak anak ya. Ada 3 anak saya di rumah, sehingga menuntut saya untuk bisa mengelola stres saya dengan cepat di awal-awal pandemi. Kemudian saya sempat berpikir kegiatan apa yang harus saya lakukan ketika pandemi sehingga saya tidak bosan di rumah. Saya mengembangkan hobi saya, kebetulan hobi saya adalah memasak, sehingga saya menemukan saya akan mengembangkan masak saya ini dengan apa? Dengan menjajakan ke teman-teman sekitar saya atau menjual makanan kepada teman-teman saya. Dari situlah akhirnya timbul passion dalam diri. Oh ya, masak itu menyenangkan. Oh ya, dari hal seperti ini saya bisa mengisi waktu saya menjadi tidak bosan. Saya akan lebih aktif dan tentunya lebih produktif. Ingat apa yang sudah saya sampaikan tadi, atasi stres dengan stres, stay safe, stay healthy, dan stay healthy. Bye!